Bab 42, tinggallah di sini bersamaku. Malam semakin larut. Eliana sudah membersihkan diri dan mengganti pakaian dengan pakaian tidur. Sampai ia ketiduran di sofa rumah pelayan karena menunggu David pergi. Pria itu tidak beranjak sedikit pun. Masih setia menunggu kedatangan Edwin. Setelah meminta izin sebelumnya pada Yuan Louis untuk mendaratkan jet pribadinya di halaman belakang rumah, tepat pukul 2 dini hari, suara bising mulai terdengar di halaman belakang. Angin bertiup sangat kencang, hingga menerbangkan beberapa benda kecil di sekitar dan merusak beberapa tanaman di sana. David segera keluar rumah. Ia melihat Edwin turun dari dalam pesawat dan bergegas berjalan ke arahnya. "Maaf Tuan, tadi ada sedikit masalah ketika mencari titik sinyal dari Anda. Jadi kami sedikit terlambat," ucap Edwin dengan membungkuk hormat. Ia takut tuannya akan marah karena keterlambatannya. "Sedikit apanya?" sergah David dengan tajam. "Aku memintamu untuk datang dari jam 7 malam. Jam 8 malam aku sudah memberimu titik lokasi. Harusnya kau segera berangkat. Jam 10 sudah bisa tiba di sini. Tapi sekarang, coba lihat jam di tanganmu. Sudah jam berapa sekarang?" David begitu kesal dengan keterlambatan asistennya hingga 4 jam. Ia sudah tidak sabar menunggu dari tadi. Sampai ia tidak tidur walau tubuhnya sangat lelah. Hanya demi menunggu asistennya tiba. "Jam 2 malam, Tuan," jawab Edwin dengan patuh. David semakin gemas melihat tingkah polos asistennya. Ia segera berkata sambil mengibaskan tangan. "Sudahlah, siapkan tempat tidur di pesawat. Kita akan berangkat sekarang." "Baik, Tuan." Edwin segera berlari. Ia naik ke dalam pesawat dan merapikan tempat tidur di sana. Ia juga menyiapkan bantal yang empuk dan selimut sesuai perintah tuannya. Di sofa rumah itu, Eliana masih tertidur pulas walau suara bising terus terdengar. Ia meringkuk sambil menyelipkan kedua tangan di paha. Baju tidur yang ia kenakan hanya kaos dan celana pendek saja. Membuatnya kedinginan karena angin dari luar. David segera mencari selimut dari dalam kamar. Ia membalut tubuh Eliana dengan selimut, lalu menunduk dan memeluknya dengan erat. Detik berikutnya, ia mengangkat tubuh ramping itu dan segera menggendongnya. "Jangan ganggu aku," ucap Eliana manja. Ia seolah sedang bermimpi, melayang di udara dan tubuhnya terasa hangat. David masih menggendongnya, berjalan dengan hati-hati keluar dari dalam rumah. Ia pun menjawab dengan lembut, "Tidak, aku tidak akan mengganggumu. Tidurlah." Napas Eliana kembali teratur. Ia meringkuk di pelukan David dan membenamkan wajahnya di dada pria itu. David segera membawa Eliana masuk ke dalam pesawat, membaringkan wanita itu di atas tempat tidur yang sudah disiapkan oleh Edwin. "Bisa kita berangkat sekarang, Tuan?" tanya Edwin pada tuannya. David menganggukkan kepala sambil berjongkok di depan tempat tidur Eliana. Ia mengelus wajah cantik itu, membenarkan rambut yang menempel di wajahnya. Edwin yang melihat itu sangat tidak enak dan segera pergi. Di pagi hari, udara terasa sangat dingin. Eliana menarik selimut dan mengubur seluruh tubuhnya di bawah selimut. Beberapa detik kemudian,
Selimut itu ada yang menarik lagi, membuat Eliana kedinginan. "Hais, kembalikan selimutku," ucap Eliana dengan mata yang masih terpejam. Sangat enggan untuk bangun karena dirinya masih ngantuk. Eliana menarik selimut itu lagi, memegangnya dengan erat agar tidak lepas. Beberapa detik kemudian, selimut itu tidak ada yang menarik lagi, membuat Eliana merasa lega. Ia tidur kembali dengan melonggarkan pegangan pada selimut. Namun, ketika tidurnya sudah mulai nyenyak lagi, tiba-tiba ada sebuah tangan yang melingkar di tubuhnya, diiringi suara bisikan di telinga. Sangat dingin bagi selimut. Ikatan tangannya semakin erat memeluk Eliana. Wanita itu segera membuka mata, menyibak selimut, lalu menoleh ke samping. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat siapa pria yang tidur di sampingnya. Walau kamar itu masih gelap karena tidak ada lampu yang menyala dan gorden jendela yang masih tertutup, tapi Eliana masih bisa melihat dengan jelas wajah pria di sampingnya. David? Eliana segera menarik tangan pria itu agar menyingkir dari tubuhnya. "Sedang apa kau di kamarku?" Eliana salah mengenali kamarnya sendiri. Ia kira dirinya masih ada di kota layang dan di dalam kamarnya. Padahal... Jangan berisik. Aku masih mengantuk. David tidak melepaskan tangannya, masih memeluk Eliana dengan erat. Tunggu dulu. Eliana menatap sekeliling ruangan yang nampak berbeda. Ini bukan lagi di kamarnya, tapi di kamar... David, ini kamarmu. Mengapa aku ada di kamarmu? Eliana melihat tempat tidur yang nampak tidak asing. Jelas, ini adalah tempat tidur milik pria itu. "Kapan kau membawaku pergi?" tanya Eliana lagi, ketika pria di sampingnya pura-pura tidur dan tidak merespons ucapannya. "Aku ingin kembali ke kota layang." Eliana bangkit dan berencana untuk bangun. Namun, pria itu tidak membiarkannya. David berbalik badan dan menekan tubuh Eliana, menatap wanita itu dengan tajam. "Kau sendiri yang bilang mau pulang naik jet pribadi. Apakah sekarang sudah lupa?" "Hah? Jadi semalam kami pulang menggunakan jet pribadinya. Bagaimana bisa? Dan mengapa aku tidak ingat apapun?" "Kenapa kau tidak membangunkan aku?" tanya Eliana dengan manja. "Aku belum meminta izin pada ibu dan kakek." Ia beralasan. "Semalam mereka semua sudah tidur. Aku tidak tega harus membangunkan mereka dan meminta izin untuk membawamu pergi," jawab David, masih berada di atas tubuh Eliana dan menekannya. "Nanti siang aku akan kembali ke kota lain bersama asisten Edwin untuk membicarakan masalah pekerjaan dengan Tuan Louis. Sekalian aku akan meminta izin pada beliau dan juga ibumu." "Jangan!" tiba-tiba Eliana berteriak. Itu membuat David heran. Maksudku, jangan pergi kemana-mana. Diamlah di sini bersamaku. Biarkan asisten Edwin yang pergi ke kota layang ya." Dengan menebalkan muka, Eliana mengatakannya. "Haish, hanya karena takut kakek membuka semua rahasia, aku harus menahan David pergi," maki Eliana dalam hati. Rasanya ia lelah, harus terus berbohong dan berbohong selama sisa hidupnya demi menutupi kebohongan sebelumnya. Kapan semua ini akan berakhir? David mengerutkan kening, merasa aneh dengan sikap Eliana yang tiba-tiba berubah menjadi penurut, bahkan meminta dirinya untuk tetap tinggal. "Ada apa? Apa kau mencemaskan sesuatu?" Hahaha, tentu saja tidak. Mana mungkin aku mencemaskan sesuatu."
Jawab Eliana dengan gugup. Aku hanya... Sebelum Eliana membuat alasan lagi, mulutnya sudah ditutup rapat oleh pria itu. David sudah tidak tahan melihat bibir mungil itu terus bergerak di hadapannya. Ia segera melahapnya dan menikmati bibir itu dengan penuh provokasi. Sudah lebih dari 2 minggu dirinya tidak bertemu dengan wanita ini. Tidak pula menghirup aroma rambut dan wangi tubuhnya saat tidur. Rasanya David sangat merindukan semua itu. Sekarang, wanita yang ia rindukan ini ada di sini, bersamanya, di atas tempat tidur. David tidak akan melepaskannya begitu saja. El, beri aku sekali saja ya, pinta David di sela cumi-cumi mereka. Tangannya mulai nakal masuk dan berjelajah ke bawah baju tidur Eliana. Boleh kan? David mencumi-cumi leher jenjang Eliana. Mencumi-cumi telinganya membuat wanita itu tidak berdaya. Eliana menggeliat, tak kuasa menahan sensasi yang timbul dari setiap sentuhan pria itu. Kau terdiam, aku anggap itu sebagai jawaban ya. Eliana sungguh tidak berdaya. Walau hatinya ingin menolak, tapi tubuhnya merespon permainan David dengan sangat baik. Setiap sentuhan pria itu mampu membangkitkan semua hasratnya. Bersambung. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video tersebut. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan tayang besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.